Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Ade Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan dan pendekatan teknologi masyarakat dan lingkungan pada pokok pembahasan IPA, yaitu bunyi. Yang pertama yaitu pengertian bunyi. Energi bunyi adalah suatu bentuk yang sifatnya merambat secara penerapan dan peregangan itu terbentuk dari partikel zat berantara sekaligus bisa menimbulkan sumber bunyi dan mengalami getaran. Bunyi atau suara merupakan gelombang longitudinal atau kompresi mekanika yang bisa merambat melalui medium. Medium sendiri juga disebut dengan zat perantara. Ini yang berupa zat cair, padat, gas. Jadi, yang dimaksud dengan energi bunyi atau gelombang bunyi itu bisa merambat. Selanjutnya, syarat-syarat terjadinya bunyi. Yang pertama yaitu tidak semua bunyi dapat disebut sebagai bunyi. Agar bunyi dapat didengar dengan baik, terdapat syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya yaitu terdapat sumber bunyi yang bergetar, misalnya gitar ataupun lonceng. Yang kedua, terdapat zat perantara tempat bunyi merambat, misalnya udara, air, dinding, dan kayu. Selanjutnya, terdapat alat penerima bunyi, yaitu telinga. Kita masuk pada sifat-sifat bunyi. Sifat bunyi yang pertama yaitu memerlukan medium untuk merambat. Seperti jelaskan sebelumnya, bunyi bisa muncul pada getaran yang dihasilkan oleh benda-benda atau zat padat, cair maupun gas. Tanpa adanya medium, bunyi tak akan bisa muncul. Bunyi tak akan bisa ditemukan di ruangan hampa. Hal ini karena tak ada udara yang mengantarkan gelombang bunyi yang dihasilkan oleh medium. Yang kedua yaitu dapat diserap atau dipantulkan. Salah satu sifat bunyi lainnya adalah dapat diserap. Contohnya, sifat bunyi suatu dapat terlihat pada studio musik atau tempat dengan pengedap suara. Semakin baik pengedap suara yang digunakan pada suatu ruangan, bunyi akan keluar akan semakin kecil. Tak hanya dapat diserap, bunyi dapat dipantulkan. Kebalikannya, ruangan yang minim kedap suara akan menghasilkan suara yang terpantul. Pantulan bunyi ini akan menghasilkan gaung ataupun gema. Yang ketiga yaitu dapat dibiaskan. Satu dari sifat-sifat bunyi yang terakhir adalah dapat dibiaskan. Pembiasan pada bunyi ini tergantung pada kondisi. Contohnya adalah suara petir yang menggelegar di malam hari akan lebih keras. Ini karena udara di malam hari lebih rapat. Sementara itu, suara petir di siang hari akan lebih pelan. Hal ini karena udara di siang hari lebih renggang dan suhunya lebih tinggi atau panas. Kita masuk pada jenis-jenis bunyi. Jenis bunyi yang pertama yaitu infrasonik. Infrasonik merupakan bunyi yang amat lemah. Jumlah getaran dalam energi infrasonik kurang dari 20 getaran per detik. Tentu saja kita
tidak bisa mendengarkan bunyi jenis ini. Namun hewan-hewan seperti jangkrik, angsa, anjing ataupun gajah bisa mendengarkan bunyi tersebut. Yang kedua yaitu bunyi audiosonik. Audiosonik merupakan jenis bunyi yang bisa kita dengar karena jumlah getaran bunyinya berkisar antara 20 hingga 20.000 getaran per detik. Tak hanya manusia, hewan pun dapat mendengarkan jenis bunyi ini. Yang ketiga, bunyi ultrasonik. Ultrasonik merupakan bunyi yang amat kuat dan levelnya di atas audiosonik. Jumlah getaran bunyi ultrasonik tercatat lebih dari 20.000 getaran per detik. Bunyi tersebut tidak bisa kita dengar. Hanya hewanlah yang bisa mendengarkan bunyi ini. Misalnya kelelawar ataupun lumba-lumba. Selanjutnya, hubungan sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan dengan bunyi. Pada materi bunyi memiliki hubungan dengan sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan. Bunyi dapat dipantulkan, bunyi merambat dengan medium, dan bunyi dapat dibiaskan. Kemudian dengan perkembangan sains dan teknologi itu dapat melahirkan teknologi menerapkan sifat-sifat dari bunyi tersebut, seperti penerapan gelombang bunyi dalam teknologi dapat dimanfaatkan dalam berbagai keperluan penelitian di bidang kelautan, misalnya untuk mengatur kedalaman air laut, di bidang industri misalnya untuk mengetahui cacat yang terjadi pada benda-benda hasil produksinya, di bidang pertanian untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian, dan di bidang kedokteran dapat digunakan untuk terapi adanya penyakit dalam organ tubuh. Untuk keperluan tersebut digunakan satu alat yang bekerja berdasarkan prinsip pemantulan gelombang bunyi yang disebut sonar atau sound navigation programming. Selanjutnya, pendekatan inquiry pada materi bunyi. Pendekatan inquiry pada pokok pembahasan tersebut adalah siswa akan diminta untuk melakukan praktek menggunakan alat dan bahan sederhana, yaitu praktek pertama, menerapkan bunyi dapat merambat melalui media. Percobaan yang pertama yaitu tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara dengan menggunakan selang plastik. Caranya yaitu pegang salah satu ujung dan ujungnya yang lain oleh teman. Lalu mintalah temanmu untuk berbicara lewat selang tersebut. Apakah suaranya dapat terdengar atau tidak? Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di samping. Kemudian percobaan kedua, tujuannya itu mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat dengan menggunakan gelas plastik dan benang kasur. Caranya yaitu buatlah satu lubang kecil dengan ujung kaku di tengah dasar gelas plastik. Potonglah tali kasur sepanjang 2-3 meter. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Buatlah simpul agar tidak lepas. Selanjutnya berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tersebut. Sekarang coba lepaskan benang dan gelas plastik. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang dengan menggunakan
Catat yang ia sampaikan, berikan hasil kepada temanmu untuk diperiksa. Untuk lebih jelasnya dapat lihat pada gambar samping pula. Untuk percobaan yang ketiga, tujuannya yaitu mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair dengan menggunakan ember yang berisi air, batu koral, dan sebuah corong. Caranya itu masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawah terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Mintalah bantuan temanmu mengetuk salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkanlah telinga pada bagian atas corong, dengarkan dan catat hasilnya. Bisa dilihat pada gambar di samping pula. Untuk percobaan kedua itu tentang bunyi dapat dibandulkan. Percobaannya itu tujuannya memahami macam-macam bunyi melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan dengan menggunakan piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, dan 2 tabung kertas, beberapa buku dan arloji yang berdetak. Langkah-langkahnya yaitu susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Lalu letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Selanjutnya pegang arloji di tanganmu dengan baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dan ujung tabung yang sama. Apakah kamu dapat mendengarkan bunyi detakan arloji tersebut? Mintalah temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Seperti pada gambar, apakah sekarang kamu dapat mendengarkan bunyi detak jarum? Untuk proses percobaannya dapat dilihat pada gambar. Yaitulah tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.